Kalau perampasan aset Tempari sebenarnya sudah hampir jadi. Sudah saya parap, Menkyu sudah parap, Menkumham sudah parap, tapi saya nggak tahu kenapa itu nggak jalan RUU itu. Dia bakal alot karena ada pasal 3, illicit enrichment, penambahan kekayaan secara tidak wajar. Yang 349 itu hanya menyangkut Kementerian Keuangan. Yang lain masih ada, di saya ada datanya. PPATK itu canggih. Saya katakan bahwa kalau mengusut supaya efektif, pastikan personil yang menyidik sekarang beda dengan yang lalu. Masa dari 3 tindak pidana nggak ada yang nyangkut satupun juga? Belum juga sampai sekarang. Saya bilang Pak Mahfud, cuman kembali Pak, the man behind the gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua di Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Dr. Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2011 sampai dengan 2016. Kemudian tim ahli Satgas TPPU 349 triliun. Wow. Wow. Dan hari ini alhamdulillah beliau sudah bergabung sama kita. Terima kasih banyak Pak sudah mampir ke sini. Kemudian saya ngobrol tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh Pak Syam yang sangat luar biasa. Ini di isu yang 349 triliun ini gitu ya. Ya. Perkembangan terakhir kira-kira apa itu Pak di sana? Jadi kita sudah mengidentifikasi dari 349 triliun itu ada yang laporannya dikirim kepada penegak hukum, polisi dan jaksa serta KPK. Di KPK itu 33. Dari 33 sudah putus 11. Yang di kejaksaan dan di polisi lagi diverifikasi nih datanya. Kemudian yang dikirim kepada Bea Cukai, Pajak dan Inspektorat Keuangan itu 200 laporan. Yang ini kita lagi tunggu nih. Nah, yang di Kemenku ini relatif besar. Relatif besar. Ini kan baru yang di pajak ini Pak ya, 349 ini. Murni baru di Inspektorat Pajak. Enggak, yang 349 itu hanya menyangkut Kementerian Keuangan. Baik yang menjadi kewenangan dia seperti Bea Cukai Pajak atau melibatkan orang keuangan. Yang lain masih ada. Di saya ada datanya. Iya. Di mana itu misalnya Pak? Nanti kamu undang saya lagi lah. Cakep. Ini ada bocoran nih, kita tunggu nanti episode berikut. Tapi saya mau kembali ke 349 triliun Pak. Modus yang paling besar di situ di mana? Gimana sih? Ada macam-macam. Ya. Yang menyangkut kewenangannya Bea Cukai. Jadi ada oknum mengimpor barang X. Ya. Nilai impornya itu kurang lebih misalnya kita anggap saya 80 miliar. Ya. Tapi setelah itu uang masuk ke rekening sang importer 800 miliar. Jadi 10 kali lipat. Dari menjual barang yang diimpor 80 miliar tadi. Setelah kita cek, ternyata di dalam impor, katakanlah dia mengimpor misalnya tekstil. Ternyata yang diimpor nggak cuma tekstil, cuma tidak dihitung sama oknum Bea Cukainya. Itu yang Bea Cukai Pak ya? Dan uang itu kemudian ngalir ke banyak pihak, baik orang Bea Cukai maupun non Bea Cukai. Berarti 349 itu sudah termasuk sebenarnya yang TPPU yang 5 kg emas itu, 15 kilo itu? Ada yang ditangani kejaksaan terakhir yang diindikasikan merugikan 47 triliun, nggak masuk. Oh, nggak masuk. Yang ini yang dia masuk yang 180 triliun nilainya dan 189 triliun. Berarti 349 triliun ini hanya baru satu yang sebenarnya bisa mencapai ribuan triliun. 200 laporan hanya menyangkut Kemenkyu. Baik kewenangannya Kemenkyu seperti pajak dan bea cukai kewenangannya atau oknum yang terlibat. Jadi sebenarnya kalau dicoba di-estimate bisa ribuan triliun dana kita yang masih dicurigai bisa berpotensi TPPU. Iya. Kita belum bicara yang di kejaksaan, polisi, KPK di luar 349T ini. Itu bisa 1 tahun APBN Pak. Makanya saya katakan tadi bahwa Inpres nomor 2 tahun 2017 itu bisa dipakai. Karena tadi si A ini dapat duit nih. Iya. Ya, katakanlah.
Kan setiap pertambahan kekayaan dia wajib bayar pajak. Lalu dari dia bagi kepada Bang Ijal, bagi kepada Pak Asam, kan tetap bayar pajak juga. Iya. Ini banyak yang begitu. Makanya saya katakan di Impres nomor 2 2017, setiap laporan hasil analisis PPATK yang dikirim pada penegak hukum mensikapi dengan penyidikan atau penyelidikan, kesimpulan tidak cukup bukti. Tolong kirim pada PPATK resumenya. Kamu periksa siapa saja, uang itu kemana saja, berapa besar masing-masingnya, untuk dipungut pajaknya. Ada impresnya itu. Tapi Artinya kalau lolos satu sebenarnya bisa dapat di pajaknya. iya, kan saya katakan tadi, kalau kasus-kasus menyangkut suap, penyelundupan itu ada 3 kasus di situ. Contoh, kalau dia kasus penyelundupan tadi, nyelundup sendiri kan kasus tuh. Yang diimpor itu ada barang A, barang B, barang C, cuma yang dilaporkan barang A saja. Penyelundupan. Penyelundupan. Kenapa bisa lolos? Karena disuap. Berarti Ya dua. kan? Dua. Ketiga, sang pengusaha importir pada saat mengisi SPT jujur nggak? Pasti nggak. Ketahuan nanti dia. Pengemplang pajak. Nah, di negara ini punya instrumen. Cuman tadi kembali saya katakan, Lawrence Friedman mengatakan 3 pilar ini. Hukumnya, orangnya, budaya. Nah, kita orangnya ini yang perlu ini. Tapi Pak Yusuf mau maafin. Tadi kan gini teori hukum tuh. Kalau dalam teori politiknya, saya kan orang Makassar Pak, jadi politik ikan kan. Ikan itu tidak pernah cacat dari ekornya Pak. Oh iya. Dia dari kepalanya busuk. Nah, itu juga concern kita. Saya kan nulis di Kompas dengan 349 ini. Saya katakan bahwa kalau mengusut supaya efektif, pertama, pastikan personil yang menyidik sekarang beda dengan yang lalu. Satu. Yang kedua, dilihat berapa banyak laporan yang dikirim pada Kemenq. Oh, ada 200. Dibagi proporsional nih, dan bentuk tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Kerja paralel nih, supaya cepat. Ya kan? Iya. Yang ketiga, mereka supaya konservatif, 3-in-1 criminality. Masa dari 3 tindak pidana nggak ada yang nyangkut satupun juga? Iya kan? Padahal korupsinya, penyelundupannya. Iya. Masa pajaknya tidak dapat? Masa nggak dapat? Nah, pajak sendiri kan denda 4 kali lipat, Pak. Dendanya itu. Sanksi maksimal 6 tahun. Dendanya maksimal 4 kali lipat. Cuma sekarang aja mau nggak? Willingness-nya. Kalau di tim Satgas ini sendiri Pak, itu kan justru masih ada bergabung Nah, juga. saya usul, Pak. Tadi kan tim baru. Yang kedua, saya dibuat tim gabungan. Oke. Belum juga sampai sekarang. Oh. Saya bilang ke Pak Mahfud, kenapa tim gabungan? Karena pada saat Saya jujur saya termasuk yang menyorot tim itu. nah, di mana pada saat penyelundupan tadi itu kan kewenangan Bea Cukai. Ya. Tapi pada saat suap bukan Bea Cukai. Jaksa, KPK, polisi. Maka perlu mereka. Pada saat ada pajaknya, ya orang pajak. Jadi tim gabungan nggak cuma yang di Kemenq, yang di polisi juga ada orang pajaknya. Cuman kembali, Pak, the man behind the gun. Dan selalu bertanya alasannya kenapa susah diungkap. Selain Rafael kan tertangkap ya. Yang belakang karena kan ini soal asal kasusnya susah. Van Clausewitz dalam bukunya The Center of Gravity itu melukiskan cuman 3 alasan orang berbuat jahat, Pak. Kalau tindak pidana menyangkut nyawa dan harta, ya biasa masalah pribadi. Kalau ada juga jadi motivasi karena masalah pribadi, menyangkut nyawa biasanya. Ada yang alasannya karena ideologi terorisme. Yang ketiga karena ekonomi, karena duit. Ini saja alasannya. Kalau terorisme jelas, beda ideologis, pasti. Nah kalau uang tinggal cek di PPATK, cek di rekeningnya, tidak mungkin tidak ketemu. Pak, dia bisa disimpan di safe deposit box. Si Gayus itu di safe deposit box terbongkar. Nah, Rafael, PPATK itu canggih. Diketik nama Pak Samsudin, tempat tanggal lahir, muncul Bapak duit di mana saja. Negeri ini, saya katakan the man behind the gun. Itu aja kalau mau. Luar biasa ini diskusinya. Tapi pertanyaannya gini Pak Yusuf. Ini kan Pak Yusuf dari kalau PPTK lah gitu ya. Yang kemudian kita tahu semua bahwa air-air ini ya. Selain 349 sebelumnya juga ada. TGPP soal emas. Jauh sebelumnya tuh perdanya Pak Yusuf juga ada sempat heboh di Kemenak. Tapi yang paling
pertanyaan secara umumnya dulu adalah, ini kan terjadi transaksi Mencurigakan. mencurigakan, dicurigai ya, transaksi mencurigakan gitu ya. Sebenarnya kenapa sampai itu masih terjadi terus itu, Pak Yusuf? Sampai kesini malah semakin kayak Angkanya juga makin kalau naik. kita sudah punya KPK, penegakan hukum kita, ada polisi, ada jaksa, ada KPK, masuk PPTK, tapi terus saja terjadi itu, gimana itu? Kalau kita melihat pendapat Lawrence Friedman, ada 3 pilar yang mempengaruhi hukum itu bisa tegak atau tidak. Satu, legal culture, legal substance, legal apparatus. 3. Nah, dari 3 ini yang paling punya peran penting sebenarnya legal apparatus, the man behind the gun. Jadi kita sudah lengkap sebenarnya. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK, ada penyidik PPNS, ya kan? Ya. Tapi kalau moralitas tidak bagus, integritas tidak bagus, tetap saja mereka bermain. Kalau kita lihat dengan seksama ini, transaksi mencurigakan itu ada 4 elemen penting kenapa suatu transaksi dianggap mencurigakan. Pertama, dia menyimpang dari profil. Profil itu pada saat Bang Ijal membuka rekening di bank, mengisi formulir. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, besarnya penghasilan, tujuan menabung, besarnya tabungan, profil namanya. Saya, Pak Sam, Bang Ijal semua hidup di Indonesia. Ya. Dan kita terima gaji rupiah. Ya. Manakala transaksi kita dolar, euro, real, tempat uang asing, itu sudah mencurigakan. Menyimpang dari profilnya. Yang kedua, menyimpang dari pola kebiasaan. Biasanya kita, Pak Sam, Bang Ijal, saya, itu buka rekening di dekat tempat kerja atau di dekat tempat tinggal. Ya, Ya kan? ya. Kenapa Gayus ketahuan? Dia tinggal di Jakarta Utara, tapi dia buka rekening di Balikpapan, di Makassar, di Jambi, di Ciputat. Menyimpang ini. Bang Ijal sekarang tinggal di mana? Bandung. Nah, boleh nggak buka rekening di Jakarta? Boleh mah boleh pasti. Kenapa? Warga negara Indonesia. Karena kerjaan di Jakarta. Oh. Iya kan? Iya. Kan tempat tinggal atau tempat kerja. Boleh nggak buka rekening di Semarang? Aneh. Itu mencurigakan. Kecuali punya istri 2. Iya kan? Satu aja Ada belum tempat ada, kedua Pak. berarti. Satu aja belum ada, Pak. Nah, yang kedua, transaksi itu menyimpang dari karakter. Kita yang pegawai ini karakternya itu gaji kita terima, kita pakai belanja, sisanya kita tabung. Atau kalau gaji sudah masuk rekening, kita ambil seperlunya saja. Ya, ya. Itu karakter seperti itu. Tiba-tiba ternyata kita masuk transaksi rutin sekali, itu menyimpang. Jadi yang profil, menyimpang kebiasaan, menyimpang karakter itu pasal 1 kali huruf A di Undang-Undang 8 2010. Yang kedua, transaksi itu dilakukan untuk menghindari pelaporan. Misalnya si A dapat suap 100 miliar. Oleh dia dimasukkan ke bank, dicicil. Sedikit, supaya jangan mencolok. Itu padahal ketahuan oleh PPATK. Yang ketiga, yang uangnya dari kejahatan. Manakala orang itu sudah masuk dalam pemeriksaan di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian, apalagi sebagai tersangka, ada transaksi pasti dilaporkan. Nah yang keempat, yang PPATK minta. Kenapa? Mungkin ada informasi dari luar negeri. Nah ini yang dianalisis oleh PPATK. Jadi ada transaksi yang sebenarnya dia disebut kejahatan itu, Pak ya? Belum. Jadi seperti misalnya begini. Pada saat kita bicara kasusnya Jiwasraya. Yang sekarang ini lagi ini. Kan ketahuan berapa sih gaji direksinya. Tapi luasannya gede-gede banget. Iya. Nah, PPATK analisis tuh. Dari mana uang ini? Yang transfer siapa? Kalau dia cash, sejak kapan dia cash? Kemudian cash ini kira-kira dari siapa? Bagaimana cara mengetahui? Dulu ada bupati suatu daerah. Dia hari ini jam 10 di bank A. Jam 12 di bank B, setor uangnya. Jam 1 di bank C. Cash terus ini. Jadi saya tanya sama Ivan sekarang, kepala PPATK sekarang. Sejak kapan dia begini? 6 bulan lalu, Pak.
Underlying-nya apa? Keterangan uang apa? Uang warisan. Sejak kapan? 6 bulan lalu. Masa bapaknya mati berkali-kali? Mati menyimpang. Nah baru kita cari, apa jabatan dia? Oh kepala daerah Pak. Apa kewenangan kepala daerah? Mengeluarkan izin. Nah coba izin apa yang terbit dari daerah dia? Tambang Pak. Siapa yang dapat? Perusahaan ini, coba cek rekening dia. Ada diambil cash. Store. Ya ketahuan. Terus kaitannya. Memang perlu waktu. Tapi kalau kita teliti, itu namanya follow the money. Iya. Ya, follow the money itu kita tidak mengganggu orangnya, melihat transaksinya. Ini pendekatan paling aman. Apalagi bagi jaksa yang tidak punya senjata. Iya, iya, iya. Ya, dia tidak tahu bahwa kita sudah kulitin dia, kira-kira begitu. Jadi ikuti alur Iya. peredaran duit itu gitu ya. Kalau yang tertinggi dari itu Pak, misalnya tadi kamu menyebut hasil tambang gitu ya, izin apa dari yang berhasil waktu misalnya katakanlah di periode Pak Yusuf gitu ya, atau sekarang ini pembacaannya. Yang paling tinggi transaksi yang mencurigakan itu dari mana Pak? Yang kalau yang saya pernah alamin, Iya. narkoba. Oh narkoba. 2016 bulan Agustus saya serahkan hasil pemeriksaan PPATK kepada Polri 30 triliun. Satu kasus. Satu kasus. Wow, 30 triliun. 2016 bulan April 3,6 triliun saya serahkan pada Pak Buas BNN. Nah sekarang lebih gede lagi nih. Iya. Kalau itu jelas itu kejahatan. Narkoba kan tidak mungkin tidak kejahatan. Dan yang kejahatan narkoba kan tidak masuk yang 349 triliun Pak ya? Enggak. Nah, kalau yang 349 triliun kan ini keuangan hanya gitu, mengenai ini keuangan ini penyelundupan umumnya. Ekonomi. ekonomi yang Bapak pantau sekarang ini. Iya. Ini. Itu Sama gimana pajak. kasusnya itu Pak? Ya sekarang ini kan kita melakukan semacam inventarisasi dulu. Itu 349 triliun itu Iya. hasil dari 300 produk PPATK. Produknya ada hasil analisis, kalau lebih dalam lagi hasil pemeriksaan, ada informasi. Nah, sebanyak 200 dikirim sebagai informasi ke Inspektorat Jenderalnya Kementerian Keuangan. Sisanya kirim pada polisi, jaksa, dan KPK. Di KPK itu 34 kasus dikirim laporan, 11 sudah putus. Kita mendorong ini supaya lebih cepat. Kayaknya sekarang ini kan Satgas 349 triliun Pak ya? Ya, nah Gitu. saya pada saat Kepala PPATK sudah menginisiasi dan itu berhasil keluar Inpres nomor 2 tahun 2017. Gini kira-kira, pada saat si A menerima duit katakanlah 200 miliar, menyimpang dari profilnya, kemudian diproses oleh penegak hukum. Penegak hukum mengatakan bahwa tidak cukup bukti bahwa ini kejahatan. Paham Pak ya? Ini kan bisa banyak variabel. Iya. Bisa karena memang tidak cukup bukti atau ada sesuatu yang lain di balik itu. Faktor X. Ya. Padahal X sendiri tidak pernah bicara gitu ya? Iya, dan tidak tahu di mana X tinggal kan. Tapi kita tidak mau intervensi kewenangan masing-masing institusi, masuk penegak hukum. Kita PPATK tidak punya otoritas mereview pekerjaan polisi. Contoh pada saat bicara rekening gendut 2009, kemudian lagi 2013. Begitu kata rekening gendut yang Polri kan? Polri, begitu kata kabar tidak cukup bukti ya selesai. Kita tidak punya. Cuman saya bilang dengan Pak Presiden, saya bilang dengan waktu itu Dirjen Pajak, secara faktual ada duit masuk ke rekening dia. Cuman kata kamu bukan kejahatan, oke nggak apa-apa. Setiap penambahan kekayaan itu harus kena pajak. Jadi maksud saya negara nggak rugi dua kali. Iya. Jadi manakala PPATK sudah kerja capek-capek, dikirim pada penegak hukum sikapin dengan tanda petik lah. Dan sudah cukup bukti, nggak apa-apa lah. Tapi bayar pajaknya dong. Nah 349 triliun ini kalau berpajak 10% berapa? Lumayan negeri ini. Iya kan? 34 triliun. Iya. Bisa ngidupin 7 turunan. Lebih malah. Nah, itu sudah ada impresnya, Pak Sam. Dalam kasus-kasus yang PPATK jabarkan itu, saya mengenalkan konsep 3-in-1 criminality. Pada satu kasus ada 3 kejahatan. Contoh si A ini korupsi atau terima suap, ya kan? Mohon maaf, misalnya yang sekarang ditangani oleh KPK tentang sekjennya Mahkamah Agung yang ditahan kemarin. Oh iya, Kesali. Kan 11 miliar kurang lebih itu. Pasbi, ya. Itu kan tidak pidana 1 terima suap,
Kedua kan tidak mungkin dia makan sendiri. Mungkin enggak? Teori hukumnya begitu. Tidak boleh. Pasti ada yang mengalir kan. Apa kepada anaknya, istrinya, temannya, sahabatnya. Itu karena pasal TPPU, pasal 5. Ketiga, orang-orang yang terima duit dari cara ilegal seperti ini tidak mungkin ngisi SPT dengan jujur. Dan tiga-tiga ini sumber bagi negara untuk dapat duit. Karena di TPPU ada sanksi denda. Di korupsi ada sanksi uang pengganti. Pajak ada sanksi, bayar kewajiban pajaknya. Ini kalau mau dimanfaatkan supaya negara dapat duit, itu sebenarnya tidak perlu Ibu Sri Mulyani mengenakan fasilitas kantor pajak. Terlalu kecil. Ya kan? Atau kemarin teman Bea Cukai Makassar kecele kan? Yang jamaah haji dari Makassar ternyata imitasi. Satu-satu dulu Pak Yusuf. Saya ingin klarifikasi dulu kepastiannya. Kan pas rekening gendut di Polri itu, pas periodenya Pak Yusuf ya? Iya. Di situ kan yang ini. Itu betul di deteksi PPTK itu ada Pak ya? Iya, kita waktu itu kan 2009 PPATK masih baru. Iya, betul. Sehingga instrumen belum lengkap. Yang jadi tolak ukur hanya jumlah yang besar. Jumlah besar ya. Dulu belum punya kewenangan pemeriksaan ke lapangan. Belum. Berarti yang dibaca di rekening. Iya. Dan kita tidak punya kewenangan nanyain orang satu persatu. Jadi wajar aja kalau pada akhirnya kabar resim Pak Ito Sumarti mengatakan tidak cukup bukti ya. Nggak apa-apa. Tapi tadi, yang pasti duit itu ada? Ada, karena ada mestinya pajak dibayar. Kan itu. Bagaimana hutang? Nanti ditanya di akhirat. Kalau kita bicara akhirat itu kan moral kan. Tadi salah satu problem dana mencurigakan kenapa masih banyak itu kan moral. Pesantren Al-Zaitun itu kan diblokir sekarang itu Pak. Siapa? Pesantren yang Al-Zaitun itu kan diblokir rekeningnya. Jadi begini, kita mencoba untuk melihat dari luar ya. Dari ilmu pengetahuan dan praktek yang dilakukan. Pak Asam, Bang Ijal kalau buka rekening ke bank, diminta nggak identitas? Diminta. KTP. Nah kalau dia punya sekian banyak rekening dengan sekian banyak nama, seperti kata Pak Mahfud bilang, aneh nggak? Kata Menko Polhukam kemarin, dia punya rekening sekian ratus, atas nama ini, dan ini kan. Padahal kalau kita buka rekening dengan KTP, mesti nama itu nggak ganti-ganti, tidak berubah. Kalau ada nama berbeda, ada sesuatu yang keliru dong. Dan motivasi apa untuk supaya banyak rekeningnya? Nah, itu yang kedua. Sampai punya 146 yang diblokir. Potongan administrasi jadi. Pusing kita banyak rekening itu. Nah iya. Lupa password. Ya, lupa passwordnya. Kalau dia internet banking kan, lupa nomor rekeningnya. Itu semua pintu masuk. Ada sesuatu yang aneh. Baru kita mundur nih. Dengan ratusan punya rekening, berarti kalau uangnya juga banyak, berarti makin banyak dong. Iya. Dari mana sumbernya? Dan jadi naik ke penyidikan menurut saya masuk akal. Cuma kita tidak masuk ke dalam kasusnya sendiri. Ya. Ya, tapi dari kacamata pengamatan, keahlian, keilmuannya tidak keliru langkahnya Polri. Kalau apa PPATK memblokir yang Al-Zaitun ini gara-gara apa Pak? Karena tadi karena sudah masuk pemeriksaan penegak hukum, maka PPATK memblokir. Itu bisa karena inisiatif sendiri, bisa kalau PPATK itu bukan blokir dia, menghentikan sementara. Kalau blokir itu kewenangan penegak hukum. Sorry, diklarifikasi saya Pak Yusuf. Seingat saya kan kalau misalnya penegak hukum melakukan proses penyidikan satu kasus, korupsi atau apa gitu ya, itu kemudian penyidiknya minta biasanya ke perbankan untuk close. Tergantung, kalau dia tindak pidana pencucian uang, maka penegak hukum bisa langsung ke bank. Tapi kalau bukan TPPU sangkaannya, harus seizin ketua OJK. Itu bedanya. Nah, pilihan berikutnya, mohon maaf, bisa jadi sang penegak hukum tidak familiar membaca pembukuan, baca transaksi, bisa minta tolong pada PPATK. Nah kalau Al-Zaitun ini yang blokir PPTK? Kalau blokir pasti penegak hukum. Kalau PPATK itu menghentikan sementara. Itu berapa lama itu Pak? Sebentar. Pertama 5 hari, perpanjang 15 hari. Setelah itu diserahkan pada penegak hukum.
Motivasinya menghentikan sementara? Mencegah jangan sampai uang itu berpindah, jangan sampai ditarik. Iya, iya. Gitu kan bagian yang menjadi perhatian penegak hukum. Apa nanti jadi barang bukti atau hal lain tidak tahu. Iya, iya. Tapi dari catatan rekening itu Pak Sam kelihatan. Kalau mentransfer si A, ditanya si A, ini kau kirim uang dalam rangka apa? Iya, iya. Kalau investor tunai, ditanya yang investor itu siapa? Si A. Dari mana uangnya? Ditanya. Oh, tapi aliran dana dari apa? Aliran dananya Al Zaitun ini dari mana, Pak? Saya belum tahu. Saya tidak tahu. Itu PPATK yang tahu. Iya. Ya. Jadi kita melihat ini wajar tidak wajarnya. Iya, iya. Kepemilikan jumlah rekening atas nama yang berbeda kan gitu. Iya, iya. Ini masuk tidak lazim. Tapi kan ini berarti kan ini kan inisiatif PPTK berarti dalam posisi untuk menghentikan. Jangan sampai bisa inisiatif sendiri, bisa karena ada permintaan. ada permintaan dari Ya. penegak hukum. Bisa. Tapi kalau yang menghentikan sementara, berarti inisiatif PPATK. Terus indikatornya rekening itu diblokir itu apa, Pak? Dari PPATK? Pertama tadi, kalau dia sudah banyak penyimpangan dan orang itu ternyata sudah diperiksa oleh penegak hukum, dan tentu PPATK pasti ada komunikasi dengan penegak hukum. Iya. Pasti itu. Namanya Integrated Criminal Justice System. Jadi penegakan hukum pidana yang terintegrasi. Penyidik ke PU, PU kepada hakim, kemudian lagi penyidik kepada PPATK, seperti itu. Oke Pak, ini kan menarik ya sebenarnya bahwa posisi saya lagi ingat juga tiba-tiba teringat periode Pak Yusuf di PPTK pada saat itu kan pemilu itu sempat buat statement bahwa banyak dana mencurigakan beredar menjelang pemilu, pesta demokrasi gitu ya. Ini kan kita mau pemilu, apa kira-kira potensi kita? Ya saya kira Pak Asam, Bang Ijal kan paham tentang ada serangan fajar. Ya kan? Iya. Dan celakanya dengan segala hormat, kebanyakan masyarakat kita kan gampang dibeli suaranya. Iya. Nah, supaya tidak ada money politik, kita kan harus berusaha mencegah. Iya. Salah satu cara efektif itu mencegah jangan sampai uang itu bisa ditarik seenak perutnya. Maka dulu kami pernah, zaman saya, Iya. itu membuat RUU pembatasan transaksi tunai. Ah, itu kita akan bahas itu Pak. Iya. Jadi kalau saya beli rumahnya Bang Ijal, harga 1 miliar, saya boleh narik duit saya pribadi di bank itu maksimal katakanlah 50 juta untuk dibayarkan, selebihnya transfer. Dengan cara begini maka, karena kenapa dibuat RUU itu, saya mencoba melihat hampir banyak kasus itu pasti suap, dan suap pasti uang tunai, Iya. apakah rupiah atau mata uang asing, Iya. dan jumlahnya gede. Kalau seandainya ada pembatasan transaksi tunai kan tidak bisa nyuap, terpaksa pakai transfer, tidak berani, ketahuan dia. Yang kedua, kalau ada pembatasan transaksi tunai, negara tidak perlu mencetak uang banyak-banyak, tidak perlu mengimpor bahan baku untuk cetak uang banyak-banyak, tidak perlu punya gudang yang gede besar, tidak perlu ada mobil pengawal Mobil yang bawa untuk box uang PPT. isi ATM itu, nggak perlu, hematnya banyak, dan bank dapat duit. Setiap orang transaksi kan ada fee. Iya. Masyarakat pintar, mengerti dunia perbankan. Tapi saya nggak tahu kenapa itu tidak jalan RUU itu. Sama kan itu RUU dengan perampasan aset Pak, kan dua didorong. Ya, dua-dua zaman saya itu. Dan saya anggota di situ. Kalau perampasan aset temporary sebenarnya sudah hampir jadi. Ibarat penalti sudah di Pangkawan Pak. Sudah tapi jadi. kembali lagi nih kawan. Sudah saya parap, Iya. Menkyu sudah parap, Menkumham sudah parap, net undang-undang itu. Kemudian ceritanya kejaksaan belum mau, karena kejaksaan pengen, kan kita di RUU perampasan aset itu ada lembaga pengolah aset. Iya. Waktu itu di RUU kita tunjuk DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, karena mereka banyak duit. Itu kan perlu pemeliharaan kalau aset yang berupa perkebunan, pertambangan, Aset, kapal, ya kan? Tapi kejaksaan merasa punya pusat pemulihan aset. Kumham minta juga rubasannya. Akibatnya tarik ulur nggak selesai itu. High level meeting nggak putus juga. Nah, sampai saya meninggalkan PPATK.
Saya ulangi Pak ya. Kemarin bukannya Pak Wapres sudah bilang menyodorkan ke Ya sekarang udah dikirim ke DPR. katanya sudah, malah undang-undang desa yang malah lebih duluan, kepala desa yang perpanjangan ini yang malah lebih duluan Iya. disahin. Kalau perampasan aset itu perkiraan saya, ini perkiraan. Dia bakal alot karena ada pasal 3. Dalam konsep yang kami buat itu namanya illicit enrichment. Penambahan kekayaan secara tidak wajar. Ya. Nah, itu pasti mengganggu oknum-oknum tertentu. Karena ada pasal setiap penyelenggara negara yang memiliki kekayaan di luar kewajaran penghasil yang resmi wajib buktikan dari mana asal usulnya. Ya. Jika tidak bisa buktikan dirampas. Dirampas oleh negara. Kalau di Cina penjara juga, di Malaysia plus penjara, di Australia hanya dirampas. Kalau di sini cuma dirampas saja. Dalam konsep yang saya buat dulu dirampas saja, tapi nggak tahu kalau dirubah. Kalau yang setahu saya ini kan 2 Pak ya. Jadi memang RUU perampasan aset ini kan sebenarnya purenya adalah itu perampasan aset. Ya. Tapi juga pada tidak menggugurkan pidananya. Tidak. Menggugurkan pidananya di situ. Jadi sebenarnya di pasal 54 ayat 1 huruf C Konvensi Anti Korupsi UNCAC Oh, ya. itu dikatakan UNCAC itu Pak ya. Iya, UNCAC itu bahwa setiap negara harus mengakomodir regulasi ketentuan yang mengatur tentang perampasan aset ini. Nah, dulunya itu aslinya itu diperuntukkan manakala satu ada perkara terdakwanya meninggal dunia. Kan ada asetnya tuh. Iya. Yang kedua, yang terdakwanya atau tersangkanya melarikan diri. Kayak Len Sulim lah. gitu. Ya, ketiga tidak diketahui keberadaannya. Harun Keempat Masiku. daluarsa. Ini asetnya banyak nih, mau diapain? Disertasi saya meneliti tentang itu. Pada saat itu ada 10 triliun kekayaan negara tidak bisa diambil gara-gara 4 masalah tadi. Orangnya mati, orang yang lari, orang yang tidak tahu di mana beradaannya, daluarsa. Maka saya buatlah disertasi tentang itu. Perampasan aset tanpa menunggu orangnya dihukum. Nah itu sebenarnya. Nah yang kedua ditambahkan lagi di situ tadi pasal 3 tadi. Bagi penyelenggara negara yang punya kekayaan di luar kewajaran penghasilannya, wajib buktikan. Itu yang berat. Nah itu, saya bilang kemungkinan tidak Karena mulus. kemungkinan ada di Gedung Senayan. Ya bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya ulangi Pak, untuk penegasan yang pertama ya. Jadi kan di periode Bapak tahun 2011 12. gitu ya. Itu kemudian ada pengusulan keluar RUU perampasan aset dengan RUU pembatasan transaksi tunai gitu kan. Kalau perampasan aset sudah diparah Ya, lalu terus kemudian batal gitu kan. Nah, sekarang dimajukan lagi. Masuk. Ah. Nah, saya mengistilahkan itu kemarin Pak sudah di depan kawan nih, penalti. Iya. Sudah sisa di Tendang. tendang gitu kan. Cuma misinya keburu pulang. Keburu pulang gitu kan. Karena janjinya DPR itu adalah ini akan masuk prioritas utama. Pulang dari reses Ses. itu akan langsung diketuk palu. Ternyata mungkin masih reses terus karena misi tidak mungkin gitu ya. Tapi poin besarnya itu tadi Pak, ada keraguan-keraguan karena pasal 3 itu Pak ya. Kemungkinan. Kena gitu ya. Itu kemungkinan. Kacamata saya ya. Iya. Iya. Meskipun sebenarnya di RUU itu sendiri sebenarnya masih banyak. Kita yang udah perlu- menawarkan kepada pihak yang keberatan saat itu dari kepolisian agak keberatan. Saya bilang begini, ini kan tidak berlaku surut. Iya. Oh betul. Berlaku ke Iya. depan. Iya. Tapi mereka tetap enggan. Dia tidak diposisikan seperti undang-undang pelanggaran HAM. Enggak. Berlaku surut. Enggak. Oh. Ke depan sesuai tertib. Jadi sebenarnya idenya bagus. Jadi sekarang data dulu masuk semua di LHKPN, kekayaannya baru itu di Iya. lock gitu ya. Yes. Cut off selesai. Oh. Nah di situ bermain politik hukum negara. All out atau tidak. Eh, Ya kan kalau kita sebenarnya kan partai koalisi nih. Iya. Mestinya kalau presiden bilang oke, oke dong. Oke, itu dia. Iya. Ini kan 87% mereka kuasai parlemen. Makanya ini kita lihat nanti bagaimana seirama nggak antara kehendak presiden dengan parpol pendukungnya. Iya, kemarin padahal sudah didorong juga sama Pak Wapres. Atau presiden serius enggak ya? Saya tidak tahu. Karena dari tahun 2000. Walah. Iya, 2012. Soal Pak. keseriusan sedikit ya. Dari 2012 sampai 2023 nih. Saya kebetulan basicnya ini Pak Yusuf, sekarang ini. Jadi di ASEAN ini kan kita demokrasi, HAM dan anti korupsi kan, termasuk kita masuk memantau di parlemen.
dan men-track betul agenda persidangan di DPR. Yang ternyata itu yang agak aneh. Jadi ini dari tahun bolak-balik ini RU perampasan aset sama dengan pembatasan transaksi, tapi ada undang-undang yang cepat tuh serba kilat pelemahan KPK. Sebenarnya gini Pak Sam, undang-undang itu sesuai produk politik. Karena yang mengusulkan presiden, Ya. yang diusung oleh partai Partai politik. Yang di Senayan banyak politisi kan. Penjaga kawannya. Nah itu perlu pilar ketiga, civil society seperti ASA ini. Ya. Cuman ya mestinya kacamata saya kembali ya. Teman-teman di DPR juga berorientasi kepada masa depan. Akan mulia kalau mereka mewariskan yang bagus-bagus untuk negeri ini. Legisi. Termasuk undang-undang. Ya kan? Kalau ada undang pemberantasan transaksi tunai, instrumen orang untuk menyuap itu nggak ada lagi. Nggak mungkin orang menyuap dengan rumah, ketahuan. Ya kan? Menyuap dengan mobil, ketahuan. Transfer, takut pasti dia. Dan ke depan generasi kita akan lebih terproteksi dari praktek kotor kan. Itu saya kira. Permainan aset juga begitu. Negara punya aset di mana-mana. Tapi negara kita susah. Sampai-sampai kalau setiap tahun itu APBN kita kurang. Ya. Anggaran di kementerian dikenakan pemotongan. Padahal ada pihak-pihak tertentu berduit banyak kan. Ya kayak 349 triliun. Ya. Di data saya masalahnya begini lagi. Saya kembali dulu terakhir yang di soal pemilu dulu Pak. Saya mau pertegas soal money politik itu kan, situ yang kemudian sangat di periode PSU menyebut memang ada kemudian di rekening para caleg. Yang sayang sekali KPU sekarang kan tidak kemudian mewajibkan lagi untuk melaporkan terakhir dana kampanye. Dana gitu kampanye. Ya. Dana kampanye kan di situ. Tapi terlepas dari itu maksudnya apa ada gagasan tidak misalnya kita pakai cut off batasan berapa selama dia caleg itu dari rekeningnya bisa ditarik. Misalnya PPTK bisa menghentikan sementara berapa gitu ya. Untuk kemudian supaya transaksi itu bisa dikendalikan. Jadi juga dari sisi politiknya adalah equality sesama caleg. Karena kalau tidak kan ada yang kaya, ada yang ini gitu. Ya sebenarnya kan ini sangat tergantung pada satu, ketua umum parpolnya. Yang kedua, masih mungkin kalau seandainya bank itu mengambil inisiatif. Kan daftar calon-calon anggota legislatif itu tingkat 1, tingkat 2 dan pusat kan bisa diminta. Nah itu oleh bank lihat dari sekian banyak anggota siapa yang paling sering menarik duit tunai. Bisa kan? Dan dilaporkan kepada Bawaslu. Kalau mau. Cuma sekarang tadi saya katakan 3 pilar kata law enforcement tadi, yang namanya legal substance, legal apparatus, legal culture. Undang-undangnya ada nih. Tapi kalau manusianya tidak becus, Iya. ya. Morality. Legal culture kayaknya bagus juga perannya. Cuman di kita belum dominan. Seperti Jepang sudah tuh. Ada isu aja dia mundur. Budaya tinggi sekali budayanya. Di kita belum. Maka kita yang dua ini legal apparatus itu. Kalau kita malah dijemput dari penjara Pak. Makanya dielu-elukan. Dielu-elukan malah menjadi ketua partai apa semua kan ini kan repot kita. Tapi soal yang selain dari 349 triliun itu kita bahas di episode berikutnya. Wes. Pak, tapi saya masih penasaran yang ini Pak, yang apa masalah perampasan hak aset itu. Saya masih penasaran itu Pak. Kira-kira biar cepat disahkan harus seperti apa Pak? Ya saya kira kita harus mengetuk hati para anggota DPR. Komisi 3 khususnya. Saya katakan tadi, kita minta mereka memikirkan, meninggalkan legacy. Kalau bahasa agama amal jariah. Kita ini hidup sudah tidak normal. Dikasih Allah waktu 24 jam. 6 jam sampai 8 jam pakai tidur. 8 jam dipakai di kantor. Udah 14 jam. Pergi kantor macet 1 jam. Ya kan? Udah 15 jam. Pulang macet 1 jam, sudah 16 jam. Ibadah cuma sebentar. Jadi sudah tidak adil. Nah supaya kita punya nilai baik di mata Tuhan, tinggalkan legacy. Legacy DPR ya buat undang-undang yang bagus. Yang pro kepada rakyat, yang pro kepada pencegahan korupsi, yang menguntungkan negara. Sayang sekali tuh hari Pak Bambang Pacul menyebut ya Pak Mahfud kalau ini mau lobby jangan di sini.
ke kepala aja. Saya kan bilang tadi ketua umum harus diketuk juga hatinya. Apalagi mereka itu orang-orang yang sudah banyak pengalaman. Mohon maaf udah sepuh, negarawan. Mungkin kalau kita datang pribadi, apalagi mau dicari hidup ini? Yang dimakan satu piring. Lebih dari satu piring asam urat kan? Iya. Minum banyak, makan banyak lemak, kolesterol. Minum banyak manis, akan diabetes. Saya cuma menyampaikan bahwa hidup ini sesaat. Sangat disayangkan kalau tidak ada peninggalan bermanfaat yang kita wariskan. Terima kasih. Sangat terbaik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga Pak Sam sudah mampir, sudah speak up di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya buat ngomongin yang 34T itu Pak ya. Insya Allah. Sampai nanti kita tagih itu Pak. Oke. Oke. Biar datang lagi Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah saksikan Abraham Samad Speak Up. Terima kasih banyak juga sudah menyaksikan obrolan tadi. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua dan kita akan ketemu lagi di channel Pak Abraham Samad dan pertemuan-pertemuan yang asik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.